Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menggunakan Google Classroom melalui handphone. Pertama-tama silakan buka Play Store-nya terlebih dahulu. Kemudian cari di kolom pencarian Classroom atau Google Classroom. Kemudian dipilih, kemudian silakan diinstal. Pastikan bahwa Google Classroom dibuat oleh Google LLC. Kemudian tekan tombol install dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Kecepatan instalasi sesuai dengan bandwidth teman-teman sekalian. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Di sini saya menggunakan handphone platform Android. Setelah itu silakan tekan open kalau sudah selesai. Nah, kemudian silakan tekan tombol start. Ini adalah halaman depan dari Google Classroom. Setelah itu kita akan diminta untuk memilih akun Classroom atau akun Gmail kita. Dan di sini juga ada opsi untuk menambahkan akun. Silakan dipilih email yang akan dipakai untuk menjadi akun Classroom kita. Di sini saya akan menggunakan email yang sudah saya pakai sebelumnya. Kemudian tekan OK, kita tunggu sampai masuk ke halaman dashboard Google Classroom. Nah, ini adalah halaman depan dari Classroom. Sebelumnya saya sudah membuat kelas di desktop. Nah, ini adalah akun yang saya buat kemarin. Untuk membuat kelas di Classroom melalui browser bisa teman-teman lihat di materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membagi pengetahuan untuk membuat kelas di Google Classroom melalui smartphone. Pertama-tama kita tekan tombol plus dulu di bagian kanan atas. Kemudian kita pilih create class. Untuk mahasiswa atau murid bisa pilih join class jika ingin bergabung ke kelas. Nah, kita untuk membuat kelas kita tekan pilihan create class. Nah, di sini ada bagian konfirmasi, kita checklist dan pilih continue. Ini sama seperti ketika kita membuat kelas di browser kemarin, ada 4 bagian yang harus kita isi. Di sini adalah pertama kita isi nama kelas. Ini adalah isian yang harus wajib kita isi. Kemudian sectionnya adalah semester berapa kelas ini berjalan. Kita isi sesuai dengan informasi kelasnya. Kemudian room adalah ruangan kelas ini dilaksanakan. Jika ada 2 ruangan silakan ditambahkan dan seperti itu. Kemudian subjek adalah subjek dari materi mata pelajaran atau mata kuliah. Di sini jaringan komputer, subjeknya adalah berkaitan dengan networking atau jaringan. Silakan disesuaikan dengan nama pelajaran atau nama mata kuliah yang teman-teman
pegang atau teman-teman ajar. Sebenarnya yang paling penting adalah nama kelas ini, dan untuk session, room, dan subjek bisa dikosongkan sebenarnya, karena itu adalah informasi tambahan saja. Nah, kalau sudah selesai di sini semua, silakan tekan create. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita akan ditampilkan halaman dari kelas yang sudah kita buat. Ini adalah informasi tentang kelas yang kita buat. Kemudian kita akan mencari kode kelas supaya nanti bisa kita bagikan ke teman-teman mahasiswa agar mereka bisa join ke kelas. Kita tekan di bagian setup yang icon dari gear di pojok kanan atas, kita tekan. Nah, nanti akan ada bagian kelas setting. Cari di bagian general di bawah, itu ada kelas code. Nah, ditekan saja di bagian kelas code. Nanti secara otomatis kode kelasnya akan tercopy. Nah, tinggal kita pastekan ke WA atau ke WA mahasiswa biar mereka bisa join ke kelas yang telah kita buat. Nah, ini juga sebenarnya bagian untuk mengedit kelas jika ada yang mau kita ubah. Nah, kalau ada yang mau kita ubah, kita tekan save. Kalau tidak ada, tinggal kita tekan X saja. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah di bagian menu bawah. Di situ ada stream, kemudian ada classwork dan people. Stream adalah forum depan, kemudian classwork adalah bagian di mana kita akan memasukkan materi atau tugas kepada siswa atau mahasiswa. Kemudian ada juga di bagian sebelahnya yaitu people. Di sini kita bisa menambahkan pengajar kalau kita buat tim teaching atau murid student kita. Di sini juga kita bisa melihat student yang sudah join ke kelas kita atau siapa yang belum. Nah, ini kita kalau kita ingin menambahkan guru, kita silakan masukkan email address dari guru, kemudian bisa tekan invite. Nanti di Classroom akan mengirim email ke email guru tersebut, tinggal dia mengkonfirmasi untuk masuk ke dalam kelas. Nah, untuk menambahkan murid juga bisa melalui invite. Kita tinggal tambahkan email dari murid, cuman lebih baiknya kita berikan kode kelas saja supaya mereka join sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan tugas ke kelas ini. Biasanya materi dan tugas saya gabung saja dan saya kelompokkan berdasarkan minggu atau tema pertemuannya. Silakan tekan assignment jika ingin memasukkan tugas atau pertanyaan atau materi. Nah, di sini saya akan menambahkan tugas. Masukkan judul, ini sama seperti kemarin. Kemudian deskripsi. Nah, di sini saya biasanya tulis instruksi yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Misalkan saya minta mereka untuk membaca dan memahami materi yang saya berikan.
Kemudian untuk memastikan mereka mengerjakan, saya buat mereka untuk merangkum dengan cara tulis tangan, dan hasil rangkuman yang ditulis tangan tersebut saya minta untuk di-scan dan dikirim ke Classroom ini. Biasanya kalau seandainya ada materi yang harus mereka praktekkan, saya akan meminta mereka untuk membuat video vlog yang diupload ke YouTube. Kemudian saya minta mereka mengirimkan link YouTube-nya. Tidak usah takut kalau mahasiswa tidak bisa membuat vlog. Saya yakin mahasiswa atau murid sangat kreatif sehingga mereka akan sangat mampu membuat video vlog dan menguploadnya ke YouTube. Nah, di sini kita bisa mengatur batas akhir pengumpulan dari tugas. Silakan dipilih di due date-nya, pilih tanggal. Di sini saya buat pengumpulan terakhir besok, kemudian kita pilih waktu terakhir pengumpulan. Nah, kemudian yang terakhir kita pilih topiknya. Di sini saya akan menambahkan topik baru dengan add topik. Nah, karena ini pertemuan pertama, saya buat satu, itu artinya minggu pertama atau pertemuan pertama. Kemudian ada topik pembahasannya, yaitu di sini saya buat pendahuluan jaringan. Silakan disesuaikan dengan teman-teman, kemudian tekan save. Nah, jangan lupa untuk menambahkan materi. Nah, biasanya due date-nya saya tulis di batas akhir di instruksi description-nya. Hal ini supaya mahasiswa lebih jelas lagi kapan batas terakhir pengumpulan. Sebenarnya Classroom juga akan menginfokan di bagian tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan materi. Teman-teman bisa menekan tombol paperclip, icon paperclip. Kemudian silakan dipilih materinya dari mana. Jika materinya dari Google Drive, silakan tekan Drive. Kalau materinya dari internet, silakan dimasukkan URL-nya ke bagian link. Kalau kita ingin mengambil materi dari komputer, kita bisa menekannya di bagian file. Jadi materinya akan diambil dari handphone, bukan komputer ya, saya ralat. Nah, di sini kita memilih materi yang akan kita masukkan. Nah, silakan dipilih materi yang akan kita masukkan ke dalam kelas. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, di situ akan ada informasi materi yang sudah kita masukkan tadi. Kalau sudah, kita tekan kirim atau submit di icon pesawat kertas itu. Nah, ini ada konfirmasi, kita tekan assign. Setelah terbuat, kita akan diberikan informasi oleh Classroom tentang topik dan juga tugas yang sudah kita masukkan. Nah, ketika kita tekan, kita akan
bawa ke halaman informasi peserta didik yang sudah mengerjakan tugas, dan juga ada instruksi dari tugas yang sudah kita buat tadi. Kalau kita ingin mengeditnya, kita bisa menekan titik 3 di sebelah kanannya. Nah, di situ ada pilihan edit atau delete. Kalau kita mau merubahnya, tekan edit. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Kalau memang ada perubahan, jangan lupa ditekan tombol save. Atau kalau ingin menambah materi, tekan di icon paperclip-nya. Silakan bisa ditambahkan seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, silakan tekan tombol X. Selanjutnya di bagian menu, di sini ada beberapa bagian, ada kelas, itu kita akan membawa kita ke halaman depan, kemudian ada menu-menu lain. Nah, di situ ada juga informasi kelas yang kita buat, dan juga informasi tentang kelas yang sudah kita arsipkan, dan juga informasi tentang folder dari Classroom. Nah, kelas ini, untuk tombol kelas ini akan membawa kita ke halaman depan atau home. Kemudian ada juga kalender dan juga ada notifikasi. Nah, bagian notifikasi ini akan memberitahukan tentang aktivitas dari kelas kita. Kalau kita menekan tombol kelas, kita akan ditampilkan halaman depan yang berisi tentang kelas-kelas yang telah kita buat atau kelas-kelas yang kita ikuti, seperti itu. Nah, jika ada tugas, itu ada informasi tugas, dan kalau tidak ada di bawah. Di sini juga kita akan diinfokan berapa murid yang join ke dalam kelas kita. Nah, itu yang kelas yang kemarin saya buat, ada 1 orang siswa yang sudah join, kemudian yang baru tadi belum ada yang join, seperti itu. Saya rasa sampai di sini dulu materi tentang Google Classroom melalui smartphone. Untuk materi lainnya akan saya buat di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.